Ini aja, saya tarik, baru dapat jenglot nih di rumahnya pesulap merah. Ntar kita bully jenglot ini. Ini buat nyantet orang. Mana semar mesem ya? buat pelet. Semar mesem nih. Ini pelet ya? Iya, buat pelet. Udah aja kita bongkar semua nih ntar. Ini mana gajah semua nih? Bulu perindu. Ini antara dukun dengan pesulap sama-sama sakti sebenarnya nih ya? Lebih sakti pesulap. Lebih sakti pesulap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Dini Aprisani dalam channel YouTube NIWW. Nah, di samping saya ada Marcel pesulap merah. Iya, betul. Pesulap merah Indonesia. Nah, hari ini saya menggerebek di kediamannya pesulap merah ya, karena Iya, betul. di waktu yang lalu beliau Ngegerebek di tempat saya. Iya. Jadi hari ini saya juga Saya digerebek sekarang. Iya. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman di subscribe juga channel YouTube-nya. Oh iya, udah pada tahu lah ya. Ya, pesulap merah ya. Nah, di sini Iya. pesulap merah yang kita tahu dia ini adalah yang bertentangan sekali dengan dunia perdukunan. Iya, betul. Bukan bertentangan lagi, menghina, menghujat, mengejek, bahkan menantang. dan bongkar-bongkarin rahasia perdukunan. Wow, pokoknya totalitas lah pokoknya. Ada masalah apa sih sama dukun? Ya itu masalahnya, kurang suka aja kayak di Indonesia terutama ya. Giliran orang nonton sulap kok banyak masyarakat Indonesia kayak yang rese gitu. Rese? Ya kan? Iya. Giliran dukun yang mainin trik receh gitu kan, berkedok agamis, banyak yang dicabulin atau ditipu gitu. Dan itu Percaya dia? Percaya aja malah gitu kan. Nah, itu yang bikin risih sebenarnya. Jadi memang dukun itu menurut pesulap merah penipuan. Dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Buset, bahaya banget. Jadi ngeri saya mau ke dukun ini. Takutnya kena cabul mah. Iya. Kan nggak lucu judulnya. Serem ya, kena cabul. Iya. Iya. Saya tendang nih ntar. Nah, di sini aku lihat juga banyak alat perdukunan ya. Apa Iya, dulu ini mantan dukun juga nih? Iya, ini sih apa kayak suka aja belajar nyari tahu bener nggak sih gitu. Ini pakai jin gitu kan. Saya tuh orangnya nggak gampang percaya, jadi kalau nggak ada bukti ya perlu dibuktiin gitu. Makanya saya koleksi lah alat-alat ini gitu. Jadi memang kalau bisa dukun itu banyak yang nantang nih. Coba kalau memang mau melihat dukun yang benar, datang ke sini. Itu gimana nih pendapatnya nih? Banyak di komentar saya kan banyak banget, di inbox juga. Kalau nggak percaya datang lu ke sini. Kalau nggak nanti perut lu muntah paku, widih. Kalau nggak nanti isi perut lu tuh beling semua, widih. Padahal saya makan paku sama beling. Nggak perlu dukun yang ngisiin, saya juga bisa. Bisa gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu, saya nantang balik biasanya. Lu aja bawa dukun yang paling sakti deh di wilayah lu ke Jakarta gitu. Nanti tunjukin apa yang dia bisa, satu aja kesaktian yang menurut dia nggak pakai rahasia atau trik, ya kan? Nanti saya akan bongkar rahasianya langsung di lokasi. Tapi saya bakal masukin ke ilmu merah gitu, ke konten ilmu merah. Nah, kalau misalkan live malahan ya? Iya, kalau misalkan nih saya nggak bisa bongkar rahasianya nih, dan beneran pakai jin gitu kan dia. Nah, itu nanti si dukunnya sama si elu yang ngundang dukunnya sama anak-anak buah dukunnya saya yang ongkosin. Jadi memang kalau terbukti dukun itu benar, tanpa trik, diongkosin, saya yang ongkosin. Kalau dia punya, biasa dukun punya padepokan. Nah, padepokan dukunnya itu saya yang biayain deh bulanannya. Iya, kalau misalkan dia beneran bisa nunjukin yang asli gitu. Tenang aja. Itu luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang pengen mendatangkan dukun, datanglah aja langsung ke kediamannya pesulap merah. Iya, boleh. Disambut dengan baik malah. Wah, iya dong. Tapi hati-hati, kalau saya tuh maki-maki dukun nggak pernah setengah-setengah. Iya. Jadi memang siap-siap. Iya, harus tanda tangan dulu. Totalitas ya. Iya, tanda tangan. Nggak bakal lapor ke hukum kalau saya maki-maki gitu kan. Kalau saya upload ke YouTube nggak bakal gitu. Baru. Jadi enak banget nih dukunnya diongkosin ya. Kalau dia benar. Kalau dia berhasil nipu ya, berhasil saya bongkar ya udah. Nah, yang parahnya lagi, dukun ini berkedok agama. Wah. Banyak banget. Itu miris banget. Makin banyak sekarang ya. Ya kamu bisa lihat sendiri lah di YouTube juga banyak yang jualan tapi kedoknya agamis. Jualan benda-benda beginian.
tapi ngakunya ustadz, kiai gitu. Iya. Padahal dalam agama sendiri kita nggak boleh percaya atau berharap kepada benda. Iya nggak? Iya kan? Tapi emang kita harus percaya dengan hal yang gaib. Iya betul. Harus percaya kan? Hal gaib itu. Nah ini banyak banget bang, yang kayak dukun tuh yang nggak terima sama saya, dia berusaha fitnah. Wah pesulap merah ini nggak percaya gaib nih gitu. Makanya dia sesat gitu kan. Bilangnya gitu. Padahal di channel saya tuh saya nggak pernah bahas hal gaib sama sekali. Saya nggak pernah bahas Tuhan, malaikat, surga, neraka, nggak pernah bahas. Itu hal gaib ya, ya kan? Saya bahasnya hal perdukunan, karena perdukunan bukan gaib. Trik ya? Iya, bukan. Iya, trik receh. Jadi antara dukun dengan pesulap sama-sama sakti sebenarnya ya? Lebih sakti pesulap. Lebih sakti pesulap. Iya, lebih. Saya berani jamin lah, berani adu pesulap ya? Iya, saya berani adu sakti lah. Kalau misalnya ada dukun nih, coba aja gitu, adu sakti gitu. Adu sakti. Jadi lu bisa apa, gue praktekin gitu. Oke, saya mau bahas yang ada di sini nih. Boleh. Sebenarnya bahan-bahan di bawah banyak, cuman saya bawahnya beberapa iya. di sini aja dulu kita bahas. Yang umum sering beredar di masyarakat. Nah, ini mungkin tidak asing ya, Iya. Tasbih. Yang kita iya. tahu tasbih ini adalah untuk berzikir ya. Iya. Menyebut nama Allah. Gitu. Iya betul. Nah, ini untuk sholawat. Suka dipakai apa nih di dunia perdukunan? Di dunia perdukunan ini biasanya dipakai sama dukun-dukun yang berkedok agamis nih bang. Ini tasbih terbuat dari kayu secang sebenarnya. Kayu secang. Iya, kayu secang itu yang biasa dipakai di minuman bir peletok, tahu nggak? Warnanya merah. Bir peletok itu minuman asli Indonesia ya. Jadi walaupun namanya bir, sebenarnya jamu gitu. Oh, tapi birnya menyehatkan. Iya, namanya betul, bir tapi tidak ada alkohol gitu. Nggak ada. Itu asli dari rempah-rempah. Nah, itu warnanya merah, pewarnanya dari kayu secang. Oh. Kalau dukun pakai kayu secang ini untuk berkedok agamis, dia pakai sorban-sorban, ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku gus gitu kan. Terus ada orang sakit datang nih pengen berobat gitu kan. Nanti dia bakal bilang, "Oke, saya akan lacak dulu ya. Oh, kayaknya kamu sakit ini nih. Oh, ada yang guna-guna nih gitu. Wah, ada yang santet nih." Kan dukun nggak jauh-jauh dari itu tuh. Kalau nggak santet, guna-guna kiriman udah. Oke, benar. Oke, saya coba obatin ya, saya doain. Nanti si korbannya suruh duduk kayak gini, dia sambil ya baca-baca gitu. Nggak tahu bacanya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya gitu kayaknya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru gitu kan. Nah, terus diambil air putih. Set, masukin ke dalam air putih. Nah, ini kalau kena air anget dia bakal berubah. Airnya bakal berubah warna jadi warna merah. Airnya ya, bukan ini. Airnya akan berubah warna jadi warna merah. Kayak teh lah, kalau teh dicelup berubah warnanya ya. Cuma tehnya warna hitam kan kalau teh. Kalau ini kayu secang warna merah. Nah, kalau orang yang nggak tahu ini terbuat dari kayu secang, ngiranya itu sakti akibat mantra-mantra yang diucapin gitu. Nanti si korban disuruh minum gitu. Dan memang kalau kayu secang sendiri emang ada khasiatnya untuk memang menyehatkan. Ya, tapi bukan hal goiban bukan. Nah, ini yang kadang disalahgunakan gitu. Jadi teman-teman ini membuka nalar kita ya. Iya. Jadi jadilah lebih pintar dari orang pintar dan jadilah lebih normal dari paranormal. Gitu. Oke, jadi ini jangan dianggap yang aneh-aneh lah tasbih ini betul. Ya. Jangan berkedok agamis lah, kalau mau nipu aja gitu loh. Nah, kalau ini aku seneng nih kalau udah bahas batu-batu ini. Iya. Saya ini memang seneng koleksi batu-batu ini, Mas. Oh iya. Ini mani gajah ya? Mani gajah, iya benar. Semuanya mani gajah nih? Mani gajah ini juga mani gajah, cuma beda-beda daerah. Jadi beda daerah. Iya. Jenis warnanya beda. Jenis gitu ya? warna dan ya keindahannya sih. Yang aku tahu mitosnya pada zaman-zaman aku seneng batu tuh ini dilebih-lebihkan kalau mani gajah ini tuh buat pelet. Iya, pelet bener. Buat pelet. Iya, mitosnya. Nah, jadi aslinya nih mani gajah itu sebenarnya buat dari sebuah tradisi wilayah. Mani gajah itu dipercaya untuk menolak bala dan memperlancar rezeki gitu. Oh, mendatangkan keuntungan. Zaman dulu sama orang-orang dulu di wilayah di Indonesia, sebuah wilayah. Nah, setiap orang sana mau ke Jakarta atau keluar kota, nah biasanya dikasih batu ginian, biar nggak ada hal-hal negatif datang ke dirinya gitu loh. Dan terus karena mungkin kalau dukun-dukun jual aslinya kayak gitu, mitos itu doang, dia akan kurang laku gitu bang. Kurang laku pada mitosnya kalau penolak bala doang. Akhirnya diciptain lah mitos baru. Ini bisa buat pelet gitu. Karena dia mani gitu ya. Iya, mani gajah ya kan. Tapi nama ilmiahnya kristal kalsit. Kristal kalsit. Oke. Iya namanya. Jadi, ini kalau aku lihat orang ngetesnya tuh suka misalkan di air dia bergerak nih gitu, mencari cinta. Iya. Gimana itu? Kalau mani gajah biasanya ditesnya pakai kayu gitu, terus
ada mangkok isinya air, kayunya ditaruh, terus ambil satu kayu lagi nanti ngikut kayunya gitu. Nah itu udah ada penjelasannya di channel saya. Kalau jelasin sini nanti panjang lebar lagi nih, yang lain jadi nggak kejelasan. Nah kalau misalkan yang tadi Bang Denny bilang ditaruh di air terus dia batunya gerak, bisa juga, tapi yang ukuran kecil Bang. Yang kecil ya. Iya. Kalau ini kan berat kan? Dan itu bukan air, tapi air cuka. Air cuka. Iya, air cuka, bukan air biasa. Oh, tapi air biasa nggak deh? Air biasa nggak, karena harus zat asam. Jadi ini ada kandungan zat kapurnya nih, batu-batu seperti ini. Nah, kalau zat kapur bertemu dengan zat asam, dia akan menciptakan gas. Makanya kalau ini dicelupin ke zat asam, dia akan keluar kayak gelembung-gelembung. Oh, makanya dia bergerak. Nah, makanya bergerak. Karena bawahnya keluar gelembung-gelembung, bergerak jadinya. Gitu. Jadi itu secara logikanya ya? Faktanya. Bukan logika, iya. Faktanya gitu. Faktanya gitu, jadi nggak usah dimitos-mitosin lah. Iya, bukan karena bergerak karena ada jin, bukan. Nah ini kol buntat ini, Bang. Iya, kol buntat sama. Fosil keong. Iya, fosil keong. Sama kayak gini ya? Sama kayak gini. Dia juga keajaibannya bergerak di air asam. Di air asam. Ya, karena ada zat kapurnya dia. Ini banyak banget jualannya di Rawabening. Jadi jangan kalian, wah ini dapatnya di sana rawa-rawa, dapat di bulan gitu kan. Iya. Di Rawabening nggak ada, tau nggak? Aku sering banget ke Rawabening. Dukun nggak ada yang di ke bulan. Iya. Iya. Ada dukun cewek datang bulan. Oh iya, itu beda lagi tuh. Nah ini apa nih, kayak tumpeng nih? Kayak tumpeng aja. Anjay nggak apa, sekarang udah nggak dipidana lagi. Iya benar. Jadi gini, ini adalah dupa meledak. Dupa meledak. Biasanya kalau dukun nih ya kan dipanggil nih, Pak, di sini di rumah saya nih ada aura-aura kurang bagus nih, ada yang jahil jinnya. Nah dukunnya bakal datang, ya kan? Coba saya akan cek dulu. Atau kalau misalkan nih ada orang yang susah jual rumah. Iya, susah jual rumah, dia bakal kayak acting dulu kan gitu. Oh iya, memang saya ngerasain ada energi jahatnya di sini. Nih, saya kasih dupa sakti dulu. Bentar saya isiin energi. Biasa lompat-lompat tuh actingnya. Nah, ini suruh bakar di dalam rumahnya nanti. Oh, dibakar? Iya, dibakar. Ini kan keluar asap nih. Nah, lama-lama ini di dalamnya ada petasannya, Bang. Nah, nih kayak gini nih tuh. Mainan anak kecil. Iya, di dalamnya ada petasannya. Lama-lama tuh apinya nyampe ke petasannya. Nah, ini nanti meledak, duar gitu kan. Nah, pas meledak kan si yang punya rumah pasti kaget dong, ya kan. Sakti juga. Ini kenapa nih meledak? Pas nelfon dukunnya, Pak, ini kenapa meledak ya dupanya? Nah, nanti dukunnya tinggal beralasan, oh itu tanda bahwa energi negatifnya udah hilang. Jadi dia bertentangan sama energi saya, akhirnya meledak gitu. Padahal mah meledaknya petasan gitu. Ini memang dijual ada di toko perdukunan. Trik, udah jelas-jelas trik ini ya. Iya, ini trik permainan. Jadi kalau teman-teman yang menemukan hal seperti ini, ya udah tahu lah ya. Iya. Jangan sampai jadi korbannya dukun. Nah, lagi cabul. Nah, itu banyak parah sumpah yang dicabulin. Wah, ini paku nih. Iya, beton paku apa nih? Kalau di perdukunan bilangnya paku asmak. Paku asmak atau paku asma. Ini ada tulisan ya? Iya, ada ukiran. Bener. Iya. Jadi memang dia kan kedoknya dukun-dukun sekarang agamis. Jadi dia diukir-ukirnya tulisan Arab yang nggak jelas sebenarnya. Yang nggak jelas. Ini Arabnya tulisan apa gitu. Jadi asal-asalan aja diukirnya. Terus diwarnain emas gitu. Udah bilangnya ini buat kuningan gitu ya? Iya, bilangnya buat masang pagar goib. Nah, kalau lu ketemu ada ustadz atau kiai atau gus, ya kan? Terus dia bilang bisa pasang pagar goib pakai paku ini, fix dia penipu. Bohong ya? Iya, fix dia penipu. Dia dukun berkedok paku ini ya? Iya, dia dukun berkedok agamis. Biasanya dukun-dukun yang berkedok agamis gitu bilang kalau benda-benda kayak gini ini bentuk ikhtiar dari doa kita. Padahal ikhtiar itu kan kegiatan yang nyata harusnya ya. Iya kan? Bukan percaya ke benda-benda begini gitu. Kurang lebih. Nah, wah ini yang paling banyak nih. Ini sampai ada lagunya nih, Semar. Iya. Semar Mesem nih kan? Iya benar. Saya dulu seneng juga loh nonton yang kayak ini di YouTube, banyak benda-benda pusaka. Iya. Semar Mesem ini yang saya tahu nih buat pelet. Iya benar, buat pelet. Sampai ada lagunya kan? Sampai ada lagunya. Saking terkenalnya. Iya. Jadi sebenarnya ini kayak sejarah yang diselewengkan, Bang. Sejarah yang diselewengkan. Iya, sama dunia Cinta ditolak, Semar Mesem bertindak. Nah itu. Apakah emang bisa sih? Katanya memang ada terjadi. Sebenarnya pelet nggak ada, Bang. Pelet nggak ada? Pelet nggak, hanya sekedar kepercayaan. Ada pelet ikan ya, makanan ikan. Iya, pelet ikan ada. Nah kalau misalkan ini nih, kenapa ada orang-orang yang benar-benar percaya dan benar-benar dapat pasangan gitu. Nah ketika orang percaya nih, orang yang datang ke dukun karena pengen melet cewek atau cowok,
Kebetulan aja berhasil. Bukan, dia tandanya orang yang kurang percaya diri, Bang. Oh ya. Yang nggak berani ngedeketin, nggak berani kenalan, ya kan? Datang ke dukun nih, untuk naikin percaya dirinya. Dikasih sama dukun ini misalkan dengan segala trik-trik acting-actingnya, ya kan? Nah nih kantongnya. Terus ini disimpanin aja. Kantong iya, biasanya di kantong. Kalau lu ada ini, ya kan, otomatis lawan jenis bakal tertarik. Nah, ketika orang percaya, itu nih misalnya gini nih, kita ngantongin, ya kan, atau genggam lah, gitu. Kita kenalan. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan, jadi berani ngajak kenalan. Karena dia pede tadi ya. Karena dia pede, yakin kalau orang-orang sekitar pasti suka sama gue. Gitu. Yang tadi nggak berani nelfon cewek, jadi berani nelfon cewek. Padahal bukan ininya, tapi percaya diri lu nya aja yang berubah gitu. Jadi ya sebenarnya ini karakter dari wayang, Bang. Semar ini di karakter wayang dikenalnya sebagai Raja Jin. Raja Jin di perkumpulannya gitu. Nah, ketika dia turun ke bumi, dia berubah jadi manusia si Semar ini, ya kan? Nah, pas jadi manusia itu ketika ada yang mesem dikit, lawan jenis langsung tertarik sama si Semar. Cerita rakyatnya seperti itu. Jadi kayak zaman dulu, kalau sekarang kan kartun, zaman dulu kan pertunjukannya wayang. Nah, ada orang-orang yang terinspirasi banget nih. Wah, kalau itu di dunia nyata keren. Dibuatlah keris. Diselewengin cerita yang di wayang diambil ke dunia nyata gitu. Jadi dilebih-lebihkan. Padahal ini benda unik yang harusnya ya disimpan aja. Iya, disimpan doang buat unik aja gitu. Cerita pewayangan bagi pecinta-pecinta Semar zaman dulu karakter. Mungkin kalau zaman sekarang Doraemon yang dijadiin keris gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini apa ini? Waduh. Kayak kutek nih. Kutek. Nah, ini ada bulunya nih. Minyak bulu perindu, Bang. Minyak bulu perindu. Iya, ini harganya 10 ribuan. 10 ribuan? Bisa jadi mahal ini? Iya, bisa jadi. Zaman-zaman aku SD booming ini. Iya, sama minyak bulu perindu. Sama iya, buat pelet juga sama. Pengasihan. Iya, pengasihan pelet. Iya. Oh, macam-macam lah. Ini modalnya 10.000 sampai 15 ribuan doang segini. Segitu. Iya, jadi dijual sama dukun 3 juta biasanya. Terus fungsinya gimana dia? Fungsinya biasanya ada suami istri atau orang yang pacaran berantem nih. Terus dia nggak mau putus, ya kan? Nah, karena dia nggak mau putus, kan nyari solusi. Orang-orang yang para edan kalau saya nyebutnya, yang percaya dukun, datang ke dukun. Dukun bakal bilang, ya udah, nih kasih ini udah saya isiin. Ini ada kertas, Bang, dalamnya. Ini juga biasa ditulisin Arab-Arab yang nggak jelas tulisan Arab apa nih sebenarnya. Ada juga kayak bahasa-bahasa Sanskerta nggak jelas ya. Jadi kayak macem-macem ditulisin gitu kan. Nah, nanti dukun bilangnya olesin ini ke lawan jenis kamu itu. Nanti kamu bakal baikan lagi. Tapi itu semua bohong. Cuma sekedar kepercayaan diri. Yang tadinya berantem nih, Bang. Nih, coba nih, misalkan Bang Denny berantem sama istri, kan nggak mau komunikasi. Iya. Dikasih sama dukun, nih, olesin. Ketika olesin, Bang Denny jadi yakin, oh udah damai. Jadi berani ngomong. Dia percaya dengan ini tadi. Iya. Bukan karena ininya, tapi karena berani ngomong dan komunikasinya yang menyebabkan damai gitu. Ini ya, termasuk bulunya dia? Iya, ini bulu perindu, goceng seplastik, Bang. Goceng seplastik? Iya. Kalau zaman sekarang malah jualnya 2.000 tanaman. Karena aku lihat dia nih bergerak-gerak juga nih kalau kena air. Iya, kalau kena air disemprot bergerak. Karena dia aslinya rumput. Aslinya rumput ya? Rumput bujang. Dan aku dulu taunya kalau ini tuh dapatnya di sarang burung. Sarang burung, bener. Banyak kan saya pernah bahas bulu perindu nih. Di komentarnya bilang tuh, yang asli tuh bulu perindu yang ada di sarang burung. Sarang burung, bukan ya? Rumput. Burung. Kalau mau buat sarang nih ya, dia nyarinya rumput kering. Iya juga. Iya. Jadi yang diambil sama burung buat dibikin sarang ya ini rumput bujang namanya. Masuk akal ya. Nah, harga rumput bujang sekarang udah murah, 2.000 seikat. Itu isi bulu perindunya banyak. Benar. Kalau dukun jualnya satu pasang 2 gini nih, Bang. Ini 500. Kalau dikasih air bergerak dia. Nyerap air jadi seolah-olah bergerak. Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya nggak ada fungsinya, sama aja kayak rumput biasa gitu. Iya, rumput biasa. Sama kayak yang rumput peletekan itu loh. Rumput yang kena air dar gitu. Tahu ya? Iya, tahu. Iya. Cuma itu kan itu kan umum. Kadang di mulut ditaruh. Nah, itu dia bener. Challenge ya, dia tantangan nih. Bener. Katanya ketelan sedikit di bijinya. Iya, itu kan udah umum. Jadi nggak spesial. Nah, sedangkan bulu perindu ini cuma ada di daerah pegunungan, di Kalimantan biasanya banyak. Gitu. Makanya dia spesial gitu. Sulit ditemuin. Nah, terus ini nih Bang ada nih. Ini apa nih? Pink banget ini. Ini pink. Sebenarnya warna hitam, peti aslinya warna hitam.
Iya. Cuma apa? kan saya request, ada nggak yang warna? Biasanya kalau pesulap merah ini ngerjain ini. Enggak. Kali ini enggak. Itu beda. Saya di rumah saya hampir dikerjain saya ini. Yang keluar ular ya? Enggak ini ya. Ini enggak. Ini beda. Ini jenglot, Bang. Jenglot ya? Iya. Oh ya, kalau dukun ini, dukun harus banyak acting, Bang. Mau ngeluarin gini aja. Saya tarik. Gitu biasanya kalau dukun jual acting aja. Jenglot gitu, ya. Iya, ini biasanya ditaruh di kubur nanti penarikan gitu. Ini serem banget ya. Iya memang lumayan. Tuh. Nah, jenglot ini gimana sih? Apa? Setan atau gimana dia nih? Nah iya, jadi banyak mitosnya bilang kalau ini tuh orang yang kita bahas punya ilmu. mitos dan faktanya ya. Iya, Mitosnya dulu nih. Mitosnya zaman dulu bilangnya kalau ini adalah hasil dari orang yang berilmu, bertapa di sebuah gua, meninggal ya kan, akhirnya jadilah jenglot. Jadi kecil orang. Iya, jadi kecil katanya kalau orang yang punya ilmu zaman dulu. Orang sakti itu Orang misalnya sakti. menjadi besar, bukan mengecil. Iya, ini mengecil pas udah jadi mayat gitu. Oh nah, gitu. Itu mitos. Itu mitosnya. Iya, mitosnya. Terus mitosnya juga jenglot ini bilangnya bisa buat nyari rezeki. Jadi dia bisa narik rezeki gitu. Jenglot. Kalau di dunia perdukunan nih, buat jual jenglot ini, Bang, dia biasanya ngebuktiinnya pakai sulap-sulap yang munculin duit. Oh gitu. Iya. Oh, Kayak misalkan iya. amplop kosong, Iya. ya kan, dimasukin jenglot. Tek. Buka jadi ada duitnya. Logikanya gini aja, kalau dia misalkan bisa menghasilkan duit, ngapain dia Ngapain dijual? Nah, iya Itu benar. logikanya tuh. Harusnya gitu. Harusnya gitu kan? Iya. Dia sendiri aja nyari duit. Iya, ngapain dia jualan jenglot gitu? Iya. Biarin jenglotnya aja menghasilkan duit. Gitu. Yang beli lagi nggak nalar lagi gitu. Nah, kan? itu benar. Nggak kebanyakan yang orang-orang percaya dukun pemikiran nggak kurang analisis ke sana, Bang. Nah, jadi jenglot itu mitosnya kayak gitu kurang lebih. Dan dia hidupnya di mana? Kalau mitosnya ya? Mitosnya di air atau? Enggak, hidupnya jadi mitosnya setiap malam Jumat gitu harus ditetesin darah buat biar dia energinya tetap hidup. Oh gitu. Iya. Kalau aku pernah dengar dulu, awas di air malam-malam tuh ada jenglot gitu. Enggak ya? ada. Nah, itu mitosnya. Padahal kan ditetesin air dia nyerep gitu, bukan diminum. Makanya kata orang dia ngisep darah itu. Iya, Kan katanya nyerep dia ngisep darah atau minum darah. Kalau emang dia minum darah, harusnya minum sendiri bukan ditetesin dong. Oh iya gitu. Iya kan? Kalau dia emang hidup gitu. Jadi faktanya, nah sekarang faktanya nih, ya kan? Tadi mitos. Faktanya jenglot itu nggak ada yang hidup. Nggak ada yang hidup. Nggak ada yang hidup. Dan itu buatan orang. Iya, ini buatan orang. Kalau jenglot yang asli itu terbuat dari anak monyet, terus kelelawar, tupai gitu, biasanya. Jenglot yang asli. Jenglot yang asli. Maksudnya gimana nih? Mayat Mirip kelelawar, enggak, kelelawar disiram air keras gitu kan, terus diukir jadi bentuk kayak seakan-akan manusia. Oh iya. Iya. Muka-mukanya itu. Iya, muka-mukanya. Terus kalau kukunya pakai kuku ayam, Bang. Kukunya kuku ayam. Iya, ditempelin. Oh, jadi dia kayak digabung-gabungin gitu ya? Iya, digabungin. Yang mahal lagi ada jenglot yang atasnya kelelawar, bawahnya ular. Pernah tahu nggak sih jenglot yang setengah-setengah? Iya. Nah, itu agak mahal tuh. Karena karya seninya agak repot lagi pembuatannya. Jadi memang ini action figure kalau zaman sekarang tuh. Action figure doang, Ini di dunia perdukunan banget jenglot-jenglot kayak gitu. Iya, pajangan sebenarnya, action figure zaman dulu. Cuma diselewengin gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Bang. Jadi yang asli memang ada, tapi bukan setan-setan kayak gini ya? Iya, yang asli itu ya yang terbuat dari bangkai hewan, kelelawar. Kalau yang dami-dami, yang matanya bisa nyala, hidungnya bisa. Ada yang nyala ya matanya? Iya, hidungnya bisa keluar angin, pakai remote. Oh, pakai baterai. Iya, pakai baterai. Jadi dari jauh nih, ada orang yang mencet remote-nya nanti keluar angin. Gitu. Daripada kalian beli jenglot, mending beli jengkol. Iya bener, bisa dinikmatin. Oke. Gitu. Jadi jenglot nggak ada yang asli. Masukin aja kali. Iya boleh. Takut lepas ya. Dukun jual acting doang. Ini yang terakhir ini. Waduh. Ini ada tajam-tajamnya. Iya ada. Ini mahal ini kalau Mahal. dukun. Besi kuning. Besi kuning. Iya bener. Fungsinya apa nih? Bilangnya biar kebal-kebalan. Oh, kebal-kebalan. Teman-teman, saya mau tahu kesaktian besi kuning ini di part 2. Oke, siap. Boleh. Tunggu ilmu kebal ya. Ilmu kebal. Ilmu kebalnya di part 2. Saya akan mencoba meminjam link tersebut